Karena kita tahu memang akan membayarnya di akhir, setelah itu lapangannya benar-benar bisa dipastikan bisa dimainkan, bisa digunakan, bisa dimainkan. Kenapa? Karena kalau tadi lapangan ya seperti ini, per hari ini dokumentasi jelas ya bahwa lapangan belum jadi, bahkan rusak. Kenapa ini hal-hal seperti ini bisa dijadikan laporan polisi? Ini yang maka kita minta juga ya, khususnya pihak masuk Polda Jawa Barat ya, Polda Jawa Barat, Pak Kapolda dan Pak Kapolres dijadikan atensi, karena biar bagaimana di sini jelas klien saya merasa dirugikan akibat opini dia dibilang penipu ya. Fakta hukumnya penipuan dari mana? Gitu. Proyek yang dibangun ini bentuknya apa dan apa saja? Kemudian nominal kesepakatannya berapa mas proyek ini? proyeknya itu ada beberapa. Sebenarnya Gladiator Arena itu terbangun 2,2 hektar. 2,2 hektar itu salah satunya ada 2 lapangan mini soccer internasional, ada lapangan konser, ya stadion konser yang akan bisa digunakan, venue konser itu sekitar 20.000 orang lebih, menjadi tempat ya one stop sport entertainment lah di Kerawang lah, dengan ada apa food courtnya juga pakai kontainer-kontainer gitu sih semuanya. Nah cuma di saat pembangunan ya tadi gitu loh, ada nilai-nilai yang berbeda yang kita sepakati. Kenapa nilainya agak mahal gitu, jadi 1,2 per 1 lapangan, karena kita tahu memang akan membayarnya di akhir, setelah itu lapangannya benar-benar bisa dipastikan bisa dimainkan, bisa digunakan, bisa dimainkan. Kenapa? Karena kalau tadi lapangan ya seperti ini, kita kan suka main bola ya, nggak mungkin kita bisa digunakan main bola gitu. Terus saya karena udah ditekan dan dibilang penipu, saya harus datang begging-begging gitu loh, mohon ya Pak, ini lapangannya dengan seperti ini saya maklumin. Terus kalau ini udah jadi ya banyak orang yang main bola, anak kecil apa kalau kesandung sampai dia luka kepalanya, ya banyak juga lah ya keselamatan dan lain. Nah itu saya tidak mentoleransi itu gitu loh. Saya wajar, makanya minta ayo kita minta pertanggungjawaban untuk membongkar itu semuanya. Nah tiba-tiba dia nggak terima stop oknum yang dibongkar, ya dia menimbulkan angka 1,8. 1,8-nya dari mana? Misalkan belanja semen, belanja apa? Ya saya nggak tahu. Itu harus benar-benar harus di stop oknum semuanya. Kalau satu lapangan 1,1, kalau 2 lapangan 2,2 itu. Tapi setelah selesai, rumput terpasang. Iya, setelah semuanya jadi. Kenapa sih itu agak mahal? Iya, karena memang itu ada privilege lah, pembangunannya akan dibayar setelah jadi. Karena kalau kita lapangannya tiba-tiba kita bayar terus jadi, kita pernah punya masalah kayak banjir, pasti kontraktornya udah nggak mau tanggung jawab lagi. Itulah alasan kita untuk, nah kita udah punya pengalaman ini, udah hati-hati bangun lapangan, yang penting kita akan selesai. Kan lapangan itu terlihat, nggak mungkin dong kita nggak membayar kalau tidak terlihat dia digunain dan dikomersilkan. Cuma kalau lapangannya jadi rusak kayak begini dan nggak bisa digunakan, kita juga punya hak kan untuk berdiskusi. Mas, tapi dia membantah ya, lapangan itu belum sepenuhnya jadi, baru 50% doang. Alasan dia nggak melanjutkan lapangan itu karena kekurangan biaya. Dan Mas Vicky katanya dia itu ketika dimintain tentang kelanjutan pembayaran tersebut nggak ada itikat baik. Mungkin gimana Mas? Mas baca nggak tadi ini kesepakatan SPK ini? Nah, dia nggak menjelaskan atas itu Mas. Pembayarannya ini kalian juga media, maaf banget ya, bukannya aku, ini sharing ya. Jadi apa ya? Sudah bro, kalau mendengar berita harus ada faktanya. Ini habis ini saya bagiin ya, walaupun mau nggak mau ya dibaca ya, maksudnya buat jadi bahan masukan untuk menulis sesuatu. Ini masalah nasib orang loh gitu loh. Nah ini tidak ada kewajiban untuk membayar termin setelah selesai. Jadi kalau ada permasalahan pribadi, mungkin karena kehabisan, karena mungkin pinjem uang siapa, saya nggak tahu lah. Itu internalnya mereka kan. Nggak ada kewajiban dari pihak. Untuk angka yang tertulis kan kemarin mereka bilang ada angka tertulis yang seharusnya 1M itu jadi 1 triliun. Itu gimana menurut penjelasannya Mas? Itu sih nggak ada, sih normal. Mereka mendirikan dengan ada buktinya Mas. Ya tapi kan di sebelahnya tuh ada ejaannya lagi Mas. Nah ketika mereka minta revisi, Mas Vicky bilang udah lah. Nggak pernah ada revisi, aku yang bikin sama admin aku ya. Kalau untuk surat menyurat nih nggak pernah ada urusannya sama Kak Vicky, sama aku gitu loh. Untuk urusan di lapangan pun sejauh ini tuh harusnya sama aku, nggak ada Kak Vicky. Tapi
nggak pernah ada Pak Amri minta ke saya revisi kah atau apakah, nggak pernah ada. Kalau ada pasti langsung kita bikinin gitu kan. Nggak mungkin juga kita menggunakan ini yang sekarang salah. Saya juga baru sadar pas rame di media kan di 2,2 triliun, nah triliun gitu. Oh iya bener, lebih di nolnya 3 gitu. Nah ketika dia minta revisi, mereka membantah bahwa boleh ada nggak apa-apa buktinya, ini, nggak chatnya apa-apa, ini kan atau ditulis. apapun, nggak pernah ada. Saya ada WhatsApp dari pertama kali dia minta kerjaan sampai detik ini pun saya ada semua ke WhatsAppnya, nggak Cuma dihapus. mungkin saya Proyek tambahin. satu lagi yang konstruksi jalan beton itu gimana Mas? Mungkin Oh gini, Karena yang di lapangan seperti ini, cuma ini incer saja. Saya nggak tahu. Pansos tuh kan, gua aja hari ini pansos sama lo, biasa lah. bukan ini nih mas, kalau ini Proyeknya 3 ya, gua aja hari ini pansos, biasa lah. 2 mini stopper sama 1 jalan. ini yang jalan betonnya. Jalan betonnya kayak gini, mau diterusin, mau dilanjutin dengan kayak gini, nggak bisa kan? Karena udah retak-retak begini. Satu, kedua, spesifikasinya kita tuh maunya tuh besi. Ki, jangan dimajuin lagi, Ki. Di sini tuh kita tuh pakai besi 8. Wermesnya tuh besi 8 ulir SNI, tapi dia Faktanya, ini di sininya Wermes 8M full SNI. Besi 8. Besi 8. Enggak dijelasin dulu satu-satu. Ini besi 8. Besi 8 Wermesnya kan kita mintanya Wermes ya. Kalau mintanya Wermes tuh udah jadi, besi jadi, full ulir SNI, jelas di spesifikasinya. Tapi dia bikin Wermesnya rakit sendiri, besi 6 polos tanpa ulir. Dia bikin sendiri, gimana nggak mau bikin ini jadi retak. Jelas saya stop pembangunannya. Gitu. Ini jalan beton. Kenapa baru 2 baris sudah di stop? Karena retak kayak gini masa mau diterusin? Ini baru waktu itu baru foto berapa minggu lah gitu. Saya pas ngecek ke lapangan, bener kayak gini. Pas setelah ini Wermesnya langsung saya stop pengerjaannya pada saat itu. ya. Jadi tolong ya, tolong ini jangan playing victim, ya. Jangan melihat seorang Vicky ini terus lalu membangun opini-opini publik. Ini kita bicara hukum ya, Mas. Siapa pengacara dari pihak kontraktor? Kita sama-sama orang hukum, kita berbicara berdasarkan fakta hukum saja, sesuai perjanjian, dan ini faktanya seperti apa, ya. Jadi tolong jangan lagi ya, kalau nggak mau kita laporin ini jangan bikin cerita deh, gitu loh. Kita orang hukum harus bicara sesuai dengan fakta. Kan abang ikut serta mengawasi nggak sih, mungkin ada Bela. mengawasi Bel? Ya, jadi kan kita punya pengawas di sana waktu itu. Nah ternyata pengawas kita inilah yang apa ya, nggak objektif. Jadi apa ya, jadi rekanan dia gitu loh. Jadi kan selama ini saya cuma dapat laporan foto, video gitu kan. Ternyata pas saya kesana tiba-tiba nggak bilang lagi. Inilah, ini saya foto sendiri dari handphone saya. Makanya jalan beton saya stop. Loh, kok Wermesnya begini gitu loh. Itu kejadian tuh awal keributan sebenarnya dari sana. Kenapa nggak sesuai spesifikasi gitu dengan kesepakatan yang sudah ada? Dari Bella minta stop itu terus Jadi masalah lah gitu. Cuma waktu itu ditengahin lah sama Kak Vicky. Ya udahlah, ini kan udah bangun, dia juga udah keluar uang gitu kan, nggak mungkin kita juga nggak tanggung jawab. Kalau saya kan nggak terima gitu kan waktu itu. Keluar uang boleh, tapi kan harus sesuai dengan yang diperjanjikan. Sekarang saya lempar pertanyaan kembali deh sama masyarakat, nggak usah advokat. Kalau sesuai dengan kesepakatan perjanjiannya, ya besinya besi 8, tapi faktanya dia membuat besi 6, tidak pakai Wermes pabrik SN. itu apa namanya? Vicky yang menipu atau siapa yang menipu? Ya, jadi tolong sekali lagi kita bicara hukum, jangan bikin masyarakat jadi tambah bodoh gitu loh sama hukum. Kita bicara fakta, faktanya jelas. Wermesnya besi 8, ya. Ulir. Yang diperjanjikan ulir ya, ulir ya, lebih kuat Wermes itu. ulir. Sementara Wermes 6. fakta di lapangannya Wermes 6 dan bukan bikin ulir. tangan. Bukan. Ini bukan ulir, besi 6 polos. Bisa lihat lah kalian Ya. pastinya. Kalau mungkin Ulir kan teman-teman ulir, gitu. teman-teman media biar lebih mantep lagi investigasinya, monggo ya ke sana Iya. ya. Dipersilahkan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Gitu loh. Jadi jangan playing victim lah, terus nuduh-nuduh orang nipu. Kalau sekarang saya mau ngomong selaku orang hukum,
ini aja yang nipu siapa nih? 8 jadi 6, ulir jadi tidak ulir. Siapa yang nipu? Jelek-jelek Vicky sudah bayar loh. Ya. Jelek-jelek Vicky sudah bayar. Artinya kalau dia besok nyuruh saya, Bang Sunan laporkan penipuan, saya bisa laporin. Gitu loh. Jadi tolong sekali lagi ya, jangan melakukan pembodohan lah sama masyarakat. Berarti bayar berapa tadi Bang Tinggi? Ini kan udah setengah jadi bayar berapa tadi totalnya? Ya sebenarnya saya nggak ada punya kewajiban bayar, kan saya udah bilang dari awal. Ini pembayaran nggak ada di perjanjian, nggak ada. Tidak ada termin. Tapi kalau namanya orang kayak dia kerja lah di kita, kalau karyawan ataupun dia kerja, kita kerja sama kan kasbon, ya kan, ya kita kan dari tadi udah kasih tahu nilainya, nggak ada tuh kata-kata Pak pembayaran invoice, nggak ada kasbon gitu. Balik lagi ke sini aja lah, balik ke sini lagi aja, udah. Nggak usah bikin cerita-cerita ya, balik lagi aja ke sini. Mau total berapa proyek sih dan jangkauannya berapa nilainya dan berapa lama waktu jangkau ini? Nah durasinya udah habis. Apakah itu satu orang tender atau ada 2 proyek? Enggak, sebenarnya ada 2 proyek ya, jadi tinggal jalan beton sama ini. Nah cuma dari ini masa pelaksanaannya itu 50 hari kalender dari 12 September sampai dengan 1 November 2023. Dan sudah disepakati ditandatangani. 50 hari kalender. Ya ini udah habis, tiba-tiba di tengah jalan nggak ada pembiayaan. Saya nggak punya kewajiban untuk membayar kecuali di poin atas. Apabila pembangunan sudah 40%, 30%, maka pihak pertama wajib membayar. Ini nggak ada poin itu gitu loh. Setelah selesai baru kita bayar. Nah kalau dia ada permasalahan tentang ya modal dan keuangan, itu internal kan gitu. Harusnya ini didiskusikan gitu loh. Bukannya tiba-tiba jadi laporan baru saya disomasi gitu. Laporan dulu, tiba-tiba laporannya disuruh pulang sama Polresnya, terus disomasi. Saya disomasi pertama dan terakhir, terus tiba-tiba langsung. Jadi nggak ada jeda kita buat ngobrol gitu loh. Nah maksud saya juga nggak mempradugakan atau apapun ya. Maksudnya sebenarnya kita udah terlalu menutup diri sih saya sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Makanya maaf ya teman-teman mungkin ngejar minta klarifikasi saya agak sulit, saya harus konsultasi dulu gitu. Semuanya tuh sekarang udah ada pendewasaan diri deh, udah kita hidup tuh tertata gitu loh. Cuma ya kita mengendarai mobil yang nggak nabrak mobil, ya kita ditabrak mobil kan. Nah kalau menurut saya ini saya ditabrak sama hak saya sendiri. Kalian kemarin semua siapapun menulis memojokkan gitu loh. Setelah tahu kayak begini kan kalian juga harus ada punya perimbangan gitu loh. Kita nggak punya kewajiban kecuali ada poin di sini yang menyatakan termin 40%. Pihak gladiator harus membayar, itu baru saya akan lakukan gitu loh. Kalau dia tidak ada modal ataupun kekurangan modal karena pembangunan ini terlalu besar, yaitu pengukuran diri sendiri gitu loh. Itu aja sih. Mas, ketika dia di tengah perjalanan tadi makan, emang tidak ada komunikasi dari dia ke Mas Vicky? Harusnya tuh ada musyawarah dulu ya, sebelum dia ngelaporin apa. Harusnya tuh ada musyawarah dulu gitu. Sebenarnya tuh sama Kak Vicky kakak udah ketemu hari apa ya? Minggu sebelumnya tuh lah, berapa hari sebelumnya tuh udah ketemu. Kak Vicky yang nengahin saya sama Pak Amri gitu. Karena saya kan lo pengerjaannya gagal gimana gitu kan, dia kayak yang minta pertanggungjawaban terus. Kak Vicky udah nengahin, sebenarnya udah baik banget kayak ya udah nanti nggak apa-apa deh kita hitung, kita stok opnam ya sama orang ketiga. Sebenarnya ini udah ketemu harusnya. Cuma 3 atau 4 hari kemudian tiba-tiba dia keluar sama media sama kuasa hukumnya gitu. Sebenarnya tadinya ini Kak Vicky udah nengahin saya sama Pak Amri gitu loh. Kalau saya sih gini ya, urusan nominal apapun itu bisa didiskusikan. Dia tuh ngebangun bukan di lahan orang, di lahan kita ngebangunnya itu. Berarti kan kita yang punya kekuasaan atas di area itu. Ngobrol lah, berdiskusi lah pakai hati gitu loh. Sekarang dia belum apa-apa, belum musyawarah dan diskusi dengan kuasa hukum sudah menyebarkan berita. Hari ini saya muslim demi Allah ya, putri saya terganggu banget gitu ya, karena dia dipojokkan dengan seperti itu. Sedih saya gitu. Nah sekarang kalau nominal urusan bisa selesai walaupun lapangannya hancur, bisa nggak kalian mengembalikan hati sakit hatinya anak saya gitu ya. Makanya siapapun tolong banget saya nih, bagi teman-teman media juga nih, jangan tiba-tiba dilaporkan laporannya nggak ada gitu loh. Tolonglah gitu loh, maksud saya berdewasa dirilah. Walaupun kita jadi objek, bolehlah kalian menulis sesukanya, tapi yang mendasar izin yang saya sampaikan ini kenyamanan hati saya yang harus saya sampaikan. Jangan sampai akhirnya jadi antipati, dia nggak mau, ya udahlah karir aja, saya nggak mau tentang beritanya, kan jadinya bagaimana gitu loh. Maksud saya sekali lagi, saya mau dengan sangat permasalahan ini sudah nyampe ke hatinya anak-anak saya. Jadi apapun saya akan perjuangkan, apalagi saya didampingin sahabat saya sendiri.
Ya, karena saya kemarin habis jalan juga tentang bullying ya. Mungkin Mas Arief dan beberapa media tahu betapa pentingnya saya tanpa dibayar. Saya ikut ke event untuk bullying. Kenapa ini agak nyambung sedikit ya? Kenapa? Karena hatinya anak-anak itu harus kita jaga. Framing dia bikin dibully di sekolah itu karena dasarnya sesuatu. Setelah saya sekarang klarifikasi dengan kuasa hukum, akhirnya kalian ngangguk-ngangguk, paham gitu loh. Ya maaf ya, karena memang kita udah menunjukkan fakta. Abu yang sudah disebarkan tidak akan bisa dikembalikan lagi satu persatu untuk menjadi utuh. Itu pun rasa sakit hati anak saya sekarang melihat berita ini. Saya mohon dengan sangat, saya nggak perlu pembelaan apapun, tulislah berita dan fakta ini sesuai dengan faktanya, itu aja teman-teman. Jadi tapi kasih pengertian ke anak seperti apa nih? Masih ke pengertian presiden? Ya, bilang kuat aja kak, gitu, nggak usah dibaca atau apapun, gitu. Tagline itu kan udah menghakimi kita, gitu. Jadi ya dia pasti kenal lah batinnya, gitu loh. Gitu. Jadi saya udah cerita juga sama Mas Sunan kan, kondisi putri saya sampai begini, itu sih yang bikin saya akhirnya sekarang hari ini angkat bicara gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau bikin kayak kegaduhan, ini apa sih? Ini proyek, belum ada wajib bayar, orang udah diteriak-teriakin gitu loh. Bahkan yang disayangkan sudah dilaporkan, padahal ya kalau pihak yang berwajib membaca jelas-jelas, pasti biasanya nih, saya nih kalau membuat satu laporan di SPKT dimanapun, di Polsek, di Polres, di Polda, pasti nomor satu pihak kepolisian akan tanya kasusnya apa, gitu loh. Ya sudah buat somasi belum? Ya kan, apa tanggapan dan respon somasinya? Somasi pun itu juga nggak bisa 1-2 kali. Dilihat dulu percakapannya, ada nggak gitu loh. Ada nggak yang menunjukkan itikat tidak baik dari seorang Vicky? Tadi kita sudah buka. Saya bilang ini sedikit ya harus terbuka, saya bilang. Karena ini sudah betul-betul sudah di framing, betul-betul sudah dibangun opininya. Saya bilang buka semua. Tadi kan kita sama-sama baca, lihat bahwa tidak ada penagihan termin pembayaran itu tidak ada. Satu, tidak ada, karena nggak bakal ada, karena tidak ada di perjanjian. Yang ada hanya minta kasbon. Kalau namanya orang kasbon, boleh ngasih, boleh enggak. Tapi faktanya dikasih kan, Vic? Dikasih. Berapa nominalnya yang dikasih bang? Ya ada beberapa lah. Iya berapa mungkin? Lebih ada lah. Harus dihitung faktanya kan. Mas, tadi kan mbaknya bilang harusnya dimusyawarahin dulu dan segala macam, tapi dari korban sendiri pada tanggal 27 Februari itu terakhir komunikasi sama Mas Vicky, nggak ada balasan atau nggak ada itikat baik. Alasan korban melaporkan karena nggak ada kejelasan atau itikat baik dari Mas Vicky kepada kliennya. Mungkin gimana Mas menjelaskan? Kan dibilang Mas, tadi udah ketemu, sebelum ini tuh dia udah ketemu, gimana nggak dibalas? Chatnya orang udah ketemu, terakhir tuh udah ngobrol. Mas Vicky udah ngobrol sama Pak Amri itu gitu loh. Udah nengahin saya sama Pak Amri, dan ternyata tiba-tiba berapa hari kemudian dia langsung ada di media. Itu yang kita bingung, kita nggak terima musyawarah atau apapun. Mungkin kalau dia, Mbak Bella saya meminta ketemu lagi untuk ngobrol musyawarah lagi, mungkin kita ketemu lagi lah. Dia nggak ada musyawarah apa-apa. Tiba-tiba bikin laporan sama kuasa Habis hukum. ketemu. Kan nggak, teman-teman juga pasti tahu kan, kayak disuruh pulang dulu gitu loh, karena belum diterima laporannya. Gitu, karena kita belum terima musyawarahnya, belum terima apapun, dia udah dulu bikin laporan gitu. Mas, tapi alasan Mas Vicky sendiri maksudnya mengabaikan chat dia pada tanggal 27 Februari itu kenapa mungkin Mas? Mengabaikan? Iya, dia bilang Mas Vicky cuma nge-chatnya dia doang, dan sampai dia membuat laporan itu tidak ada komunikasi lagi dengan Mas Vicky. Terakhir pada tanggal 27 Februari Mas Vicky nggak membalas pesannya dia. Gimana mungkin Mas? Jangan kan, semua orang tuh pasti kan komunikasi tuh kadang-kadang ya responnya cepat, ya kadang-kadang ya lambat. Ya kita kan hidup di dalam satu proyek, jadi ada mudah kok setiap ketemu orang itu udah ketemu begini kok Pak, nanti karena bangunan ini seperti ini saya stop opnam dulu deh Pak, karena kan ribut nih berdua nih, Mbak Bella nggak terima bangunannya seperti itu. Ya udahlah kita coba musyawarah dulu deh gitu, karena kan biar bagaimanapun siapa tahu dia kesulitan ya, permasalahan keuangan dan lain-lain. Ayo kita diskusi. Tiba-tiba dari Polres, nah itu saya bingung, dan satu dari Polres berarti masalahnya sudah diselesaikan di hukum. Jangan ngerengek-rengek ya setelah ini ya, jangan ngerengek-rengek Pak, saya kemarin karena didesak ini akhirnya ngadep lagi ya. Saya hidup, mohon maaf ya, apalagi udah anak saya luka begini ya, mau hidup apapun ya, perjalanan saya udahlah mau seperti apapun kita udah pernah gitu. Jadi bukan hal yang menakutkan buat saya untuk fight masalah hukum, apalagi difaktakan yang benar dan diakui sama sahabat saya yang udah memang paham ya bidang ininya gitu. Jadi kalau menurut saya harusnya diskusi dulu yang baik gitu, jangan
sudah berbicara tapi tidak fakta, kemudian balik lagi gitu loh dengan musyawarah gitu loh. Kalau menurut saya itu udah bukan jalur musyawarah. Tapi kan ini akan ngelaporin dengan pencemaran nama baik atau gimana mungkin Mas? Kita lihat ya. Bukan cuma pencemaran nama baik ya. Jadi saya katakan bahwa di perjanjian yang ditandatangani oleh pihak mereka berdua, ya masalah besi ini sepele masalah besi, tapi itu adalah fondasi, ya spesifikasi besi ulir 8, ya. Namun demikian faktanya silahkan nanti teman-teman lihat, ini besi 6 polos, bukan ulir, bukan 8, ya. Ini yang nipu siapa? Ini yang nipu atau siapa? Atau hantu belau dari mana yang nipu? Ya, oke, cukup teman-teman. Terima kasih ya.